ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Di video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal SKB CPNS di bidang kesehatan umum bagian keempat. Buat teman-teman yang belum nonton part sebelumnya, teman-teman bisa klik linknya di kolom deskripsi video ini. Dan buat teman-teman yang sedang mencari referensi belajar, di sini kami merekomendasikan dua tempat belajar yang bisa teman-teman coba. Yang pertama adalah CPNS Mastery dari Sahabat CPNS. Jika teman-teman menjadi member di CPNS Mastery ini, teman-teman akan mendapatkan yang pertama paket latihan soal, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga kisi-kisi atau FR sesuai dengan ujian SKB tahun sebelumnya. Dan teman-teman juga berkesempatan untuk mengikuti tryout dengan sistem CAT. Untuk platform yang kedua adalah Ayo CPNS. Di Ayo CPNS ini tersedia berbagai macam soal dalam bentuk tryout. Jadi bisa teman-teman manfaatkan untuk melatih manajemen waktu pengerjaan soal. Nah, untuk kualitas soalnya pun tidak perlu diragukan lagi, karena sejak SKD kemarin, Ayo CPNS sudah sukses meloloskan banyak membernya ke tahap SKB. Untuk keterangan lebih lanjut dan cara gabungnya terkait Ayo CPNS dan CPNS Mastery, teman-teman tinggal klik linknya di kolom deskripsi video ini. Dan jangan lupa untuk masukkan kode vouchernya agar teman-teman mendapatkan potongan harga. Kembali ke materi video ini, buat teman-teman yang baru gabung di channel Sahabat Medis, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Hari Kesehatan Nasional diperingati setiap tanggal 12 November. Pada peringatan HKN ke-52, tema yang diusung adalah A. Generasi Sehat Indonesia Unggul, B. Aku Cinta Sehat, C. Keluarga Sehat Indonesia Kuat, D. Indonesia Cinta Sehat, atau E. Masyarakat Hidup Sehat Indonesia Kuat. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Indonesia Cinta Sehat. Untuk soal ini pada ujian SKB sebelumnya juga sempat keluar. Pada SKB tahun 2018 kemarin merupakan peringatan HKN ke-54. Tetapi ternyata soal yang muncul adalah peringatan HKN ke-52. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa sebaiknya kita dalam belajar tidak hanya fokus di materi atau program-program terbaru saja, tapi pelajari juga program-program sebelumnya, karena tidak menutup kemungkinan soal-soal terkait program-program pemerintah atau Kemenkes periode sebelumnya akan dimunculkan lagi di ujian SKB nanti. Sekarang kita bahas untuk setiap opsinya. Untuk opsi A, Generasi Sehat Indonesia Unggul merupakan tema HKN ke-55 tahun 2019 kemarin. Untuk opsi B, Aku Cinta Sehat, merupakan tema HKN ke-54. Untuk opsi C, Keluarga Sehat Indonesia Kuat, merupakan tema HKN ke-53. Sedangkan untuk opsi D, Masyarakat Hidup Sehat Indonesia Kuat, merupakan subtema dari HKN ke-52. Kita lanjut ke soal berikutnya. Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs 2015-2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Milenium atau MDGs 2000-2015. Salah satu fokus tujuannya adalah mengakhiri kelaparan yang tertuang dalam Goals SDGs ke A. Goals pertama, B. Goals kedua, C. Goals ketiga, D. Goals keempat, atau E. Goals kelima. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi B, goals kedua. Pada goals kedua SDGs yang berbunyi mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan, mempunyai target. Yang pertama, pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses pangan yang aman, bergizi, dan mencukupi bagi semua orang, khususnya masyarakat miskin dan rentan termasuk bayi di sepanjang tahun. Kemudian untuk target yang kedua, pada tahun 2030,
mengakhiri segala bentuk malnutrisi, termasuk mencapai target internasional 2025 untuk penurunan stunting dan wasting pada balita, dan mengatasi kebutuhan gizi remaja perempuan, wanita hamil dan menyusui, serta lansia. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berdasarkan lampiran Permenkes nomor 75 tahun 2014, irisan dua buah lingkaran pada lambang puskesmas memiliki arti A. Kepedulian akan kesehatan masyarakat. B. Makna pemerataan pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat. C. Prinsip penyelenggaraan puskesmas. D. UKM dan UKP. Atau E. Peningkatan derajat kesehatan setinggi-tingginya. Jawaban yang paling tepat adalah D. UKM dan UKP. Berikut ini adalah penjelasannya. Lambang puskesmas harus diletakkan di depan bangunan yang mudah terlihat dari jarak jauh oleh masyarakat. Arti dari lambang puskesmas sebagai berikut. Bentuk segi 6 atau heksagonal melambangkan yang pertama keterpaduan dan kesinambungan yang terintegrasi dari 6 prinsip yang melandasi penyelenggaraan puskesmas. Kedua, makna pemerataan pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat. Yang ketiga, pergerakan dan pertanggungjawaban puskesmas di wilayah kerjanya. Sedangkan poin yang kedua, irisan dua buah bentuk lingkaran melambangkan dua unsur upaya kesehatan, yaitu yang pertama upaya kesehatan masyarakat atau UKM untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan masyarakat. Dan yang kedua, upaya kesehatan perseorangan atau UKP untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan perorangan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seribu hari pertama kehidupan disebut juga sebagai window of opportunity. 1000 hari pertama ini dimulai dari A. Hari pertama konsepsi sampai anak berusia 2 tahun. B. Kehamilan trimester 2 sampai anak berusia lebih dari 2 tahun. C. Kehamilan trimester 3 sampai anak berusia lebih dari 2 tahun. D. Hari pertama kelahiran. Atau E. 6 bulan setelah bayi mendapatkan ASI eksklusif. Jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Hari pertama konsepsi sampai anak berusia 2 tahun. Lanjut ke soal berikutnya. Seluruh tenaga kesehatan diwajibkan untuk memiliki surat tanda register atau STR sebelum memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. STR ini diterbitkan oleh A. Organisasi profesi. B. Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. C. Dinas Kesehatan Provinsi. D. Konsil Tenaga Kesehatan. Atau E. Kementerian Kesehatan. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Konsil Tenaga Kesehatan. Untuk keterangannya akan kita bahas di soal berikutnya. Salah satu tugas Konsil Tenaga Kesehatan adalah menyusun standar nasional pendidikan tenaga kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan, khususnya pada pasal ke A. Pasal ke-36, B. Pasal ke-37, C. Pasal 38, D. Pasal 39, atau E. Pasal 40. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pasal ke-37. Berikut ini adalah isi dari pasal ke-37. Yang pertama, konsil masing-masing tenaga kesehatan mempunyai fungsi pengaturan, penetapan, dan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Ayat kedua, dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, konsil masing-masing tenaga kesehatan memiliki tugas. Yang pertama, melakukan registrasi tenaga kesehatan. Kedua, melakukan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan. Yang ketiga, menyusun standar nasional pendidikan tenaga kesehatan. Keempat,
menyusun standar praktik dan standar kompetensi tenaga kesehatan. Dan yang kelima, menegakkan disiplin praktik tenaga kesehatan. Lanjut ke soal berikutnya. Vaksin hepatitis B bertujuan untuk memberikan perlindungan dan mengurangi insiden timbulnya penyakit hati kronik dan karsinoma hati. Berapakah lama vaksin harus diberikan ke pasien setelah vaksin dicairkan? A. Sebelum 30 menit. B. Sebelum 1 jam. C. Sebelum 2 jam. D. Sebelum 3 jam. Atau E. Sebelum 4 jam. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Sebelum 30 menit. Vaksin hepatitis B bertujuan untuk memberikan perlindungan dan mengurangi insiden timbulnya penyakit hati kronik dan karsinoma hati. Setelah dilarutkan, vaksin harus segera disuntikan ke pasien, tidak boleh lebih dari 30 menit setelah vaksin dilarutkan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan termasuk 10 indikator PHBS di rumah tangga adalah A. Persalinan ditolong tenaga kesehatan. B. Menimbang balita setiap bulan. C. Makan buah dan sayur setiap hari. D. Pemenuhan gizi seimbang pada balita. Atau E. Tidak merokok di dalam rumah. Jawaban yang paling tepat adalah D. Pemenuhan gizi seimbang pada balita. Berikut ini adalah 10 indikator PHBS di rumah tangga. Yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Kedua, memberi ASI eksklusif. Ketiga, menimbang balita setiap bulan. 4. Menggunakan air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban sehat. 7. Memberantas jentik di rumah sekali seminggu. 8. Makan buah dan sayur setiap hari. 9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari. Dan yang ke-10, tidak merokok di dalam rumah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berdasarkan Perpres nomor 82 tahun 2018, bayi baru lahir dari peserta JKN wajib didaftarkan BPJS Kesehatan paling lama A. 7 hari setelah kelahiran, B. 14 hari setelah kelahiran, C. 21 hari setelah kelahiran, D. 28 hari setelah kelahiran, atau E. 2 bulan setelah kelahiran. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. 28 hari setelah kelahiran. Ayat yang pertama, bayi baru lahir dari peserta jaminan kesehatan wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Yang kedua, peserta yang tidak mendaftarkan bayi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait. Kita lanjut ke soal berikutnya. Setiap rumah sakit wajib terakreditasi yang diselenggarakan secara berkala paling sedikit setiap A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, atau E. 5 tahun. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Setiap 3 tahun. Setiap rumah sakit wajib terakreditasi. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan secara berkala paling sedikit setiap 3 tahun. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman pejuang SKB tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.